Kami akan membahasnya untuk Anda bersama dengan dua narasumber. Yang pertama ada Prof. Yon Mahmudi yang merupakan ahli Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat malam Prof. Yon. Selamat malam. Baik, di sebelahnya juga sudah ada Pak Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam. Baik, saya izin ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, kalau kita lihat mengenai ancaman Trump terhadap Iran, sebenarnya apa yang ingin dimainkan oleh Amerika Serikat? Apa yang diinginkan oleh Donald Trump saat ini? Sama energi, minyak, gas, dan apapun yang terlihat oleh satelit Amerika Serikat di atas bumi Iran dan bumi Timur Tengah yang lain. Kemudian motivasi selanjutnya adalah MAGA, Make America Great Again. Terserahlah, pokoknya kalau Ayu punya sumber daya alam dan saya pengen akan saya coba kuasai. Apalagi persaingan global yang sedang timpang. Cina menaik, Pax Sinica menaik, dan Pax Americana menurun. Di dalam negeri, Amerika Serikat menghadapi masalah besar, pengangguran tinggi, kesehatan bermasalah, kemudian pengangguran tinggi, kemudian masalah-masalah perumahan juga luar biasa. Jadi salah satu cara terbaik adalah membuat Amerika yakin, masyarakat Amerika yang banyak yang apatetik ya, dia berjuang di luar negeri untuk kita, media massa dia kuasai, partainya bulat, dan juga masyarakat umum banyak yang sudah terpikat oleh ideologi MAGA tersebut dan berpikir Trump inilah orang yang sangat mampu berbuat. Ya. Dan untuk itu Iran jadi sasaran. Selanjutnya ya banyak lagi. Kan, ada Iran, ada Irak. Ya. Lagi ya. Sama-sama permasalahan sumber daya alam, tapi apa bedanya dengan Venezuela dan juga perbedaan karakteristik negaranya dalam melawan Amerika Serikat ya, dan juga secara geopolitik? Kalau secara geopolitik, Venezuela itu terletak di bumi Amerika, kontinen ya. Pada tahun 18-an dia sudah 100 tahunan silam dia mengatakan ini adalah berlakukan Monroe Doctrine. Dalam artian benua Amerika adalah wilayah kerja saya, Anda, Eropa keluar dari sana, saya nggak akan ikut campur urusan Eropa, itu pertama. Dan harus kita akui, energi minyak Venezuela itu fantastis. Ya. Itu yang sekarang terdata 303 miliar barrel kan. Ya. Tapi kan kalau nanti diolah dan teknologi lebih tinggi dari Amerika, mungkin 300 mungkin tambah 01 lagi. Dia punya kemampuan itu. Dan pada saat yang sama, industriawan minyak, industri berat Amerika Serikat sudah naksir. Sekiranya benar bisa dikuasai, mereka bisa berinteraksi di situ, akan pajak akan kembali kepada masyarakat Amerika Serikat. Dan juga janji Donald Trump nanti, Cina juga kebagian lah, tapi kami dulu kerja di sini. Dan nanti akan ada juga multiplier effect bagi masyarakat di Venezuela tersebut. Kemudian Trump tidak akan diam di situ saja, sudah ada wilayah-wilayah yang dia incer kan, Greenland sudah dia tatap, kemudian Kanada sudah dia tatap, kemudian Meksiko sudah dia tatap. Dengan teknologi penginderaan yang sangat tinggi, dia bisa mengidentifikasi perbatasan, mana yang kemungkinan bisa digunakan untuk masuk tentara Amerika, dan pasukan Amerika kan tersebar di mana-mana. Basis Amerika Serikat itu ratusan di dunia dengan personilnya yang combat proven, sudah siap tempur, dan teknologi juga yang sudah siap pakai. Oke, saya bergeser ke Prof. Yon. Prof. Yon, kalau kita lihat menyikapi situasi ini begitu ya, di internal Amerika sendiri juga terpolarisasi. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ya, tentu kan juga dukungan masyarakat ya di Amerika melihat realitas ya apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Mau tidak mau kan disebut ya seperti menginvasi ya negara yang berdaulat ya. Apapun alasannya memang agak sulit untuk bisa diterima, kecuali ya memang sudah terpengaruh oleh doktrin Trump ya, bahwa ini adalah urusan Amerika, Amerika yang besar dan negara itu mengancam ya kepentingan Amerika dan harus didisiplinkan. Tetapi realitas saya kira banyak yang menolak ya apa yang dilakukan oleh Amerika, dan di mana-mana ternyata kan juga Amerika sebagai negara besar, polisi dunia tidak mempedulikan ya suara-suara yang ada ya, suara di dalam, suara internasional, mereka tidak peduli dengan itu kan memang berkaitan dengan kehidupan ya, kehidupan Amerika, dan Amerika harus hidup apapun yang dilakukan, termasuk juga kan ini melanggar hukum internasional gitu ya. Sehingga kita menjadi miris ketika hukum internasional tidak lagi digunakan, hanya negara yang kuat mengandalkan kekuatan militer yang ditakuti, akhir negara-negara akan berpikir untuk bisa selamat ya dalam kondisi yang semacam ini ya
mau mendukung Amerika gitu. Kalau tidak mendukung kan biasanya diancam. Negara yang banyak energinya ya, itu kan diberikan sanksi. Venezuela diberikan sanksi, kemudian Iran diberikan sanksi, negara-negara lain nggak boleh beli. Yang beli akhirnya kan Cina, Rusia, dan itu dianggap kemudian menguntungkan Cina dan Rusia. Yang pada akhirnya kalau itu tidak bisa dikendalikan, pengaruh ingin lebih dalam ya mau tidak mau digulingkan rezimnya. Yang satu diculik, yang di Iran kan tidak diculik tetapi rakyatnya dibuat bergejolak ya agar mau menggulingkan rezim yang sedang berkuasa. Nah, saya mau masuk ke sana. Apakah memang politik ataupun juga internal di Iran ini sudah cukup rapuh sehingga kemudian ini bisa ditekan seperti halnya Venezuela? Memang mau tidak mau kondisi ekonomi ya, kita tahu bahwa orang Iran sangat kuat dalam aspek itu, tetapi belakangan ya dolar begitu tajam ya, kalau tidak salah hampir 149.000 ya dibandingkan dengan satu mata uang Iran. Ini pukulan yang sangat berat. Pada satu aspek juga selalu kampanye digambarkan bagaimana rezim itu menggunakan kekayaan minyak itu untuk pertahanan, untuk membeli senjata dan lain sebagainya, memperkuat industri senjata, sementara itu tidak berdampak secara ekonomi ya kepada rakyat Iran, dan itulah yang dijadikan sebagai senjata ya, mula dianggap sebagai otoriter dan harus digulingkan. Dan saya kira tidak hanya Amerika yang terlibat ya, Israel juga dalam dua negara itu juga ada bau-bau ya yang ke arah ke sana, bahwa Israel juga terlibat di dalam menggulingkan rezim-rezim yang memang sangat keras ya, anti atau menolak Israel ya, mengkritisi Israel, termasuk juga Iran yang memang siap berperang dengan Israel itu. Baik, Pak Reza, Anda melihat beberapa kali memang Trump melakukan ini, tapi untuk kali ini seberapa serius sebenarnya ancaman Trump terhadap Iran? Apakah memang akan melakukan hal tersebut atau hanya ancaman politik semata sebenarnya? Kalau Trump bicara itu dia serius, dia sudah bicara dengan informasi intelijen yang terbaru dan juga sudah ada support dari Israel ya. Karena Israel tentunya berpikir kalau bisa Timur Tengah itu dikondisikan selalu ribut antara Sunni dan Syiah, dan pada saat yang sama negara-negara perbatasan antara Israel dan Iran itu akan ada puluhan basis-basis militer Amerika Serikat, dan masing-masing negara itu punya perjanjian bilateral mereka dengan Israel, mereka dan Amerika Serikat, dan juga segitiga di antara mereka. Dan terbukti kalau ada misalnya serangan peluru kendali dari Israel ke Iran, itu selalu di-stop oleh negara-negara yang ada di situ. Dan sedangkan kalau ada kalau dari Israel itu mulus ke Iran, dan kalau dari Iran ke Israel itu di-stop oleh negara-negara di bawahnya. Jadi tampaknya ada kongsi abadi antara Amerika Serikat dengan Israel, cuman masalahnya ideologi Islam Syiah Imamiyah itu dahsyat itu. Di dalam batin masyarakat Iran, mereka berpikir bahwa ini adalah perjuangan untuk menegakkan akidah. Dan untuk itu mereka akan bersatu dengan pemerintahnya. Secara teori begitu ya, walaupun memang secara ekonomi mata uangnya sedang menurun. Tapi Amerika Serikat dan Israel sudah belajar dari perang 12 hari antara Iran dengan Israel, bahwa Iran memiliki spesifikasi pertahanan yang luar biasa, darat, laut, udara, dan juga Iran sudah memiliki presisi tinggi untuk peluru kendali. Kalau kemarin tidak di-stop oleh Amerika Serikat, Natanz itu tidak dibom, itu kemungkinan besar Israel luluh lantak gitu. Ya, cuman ke depan saya pikir Amerika Serikat dan Israel sudah belajar dari pengalaman kemarin, dan Iran juga sudah belajar dari pengalaman kemarin. Cuman masalahnya Amerika Serikat itu kan naluri untuk berkuasanya itu besar sekali kan. Dan mereka melihat kan, di dunia ini negara-negara yang mengkritik dia dapat dikatakan nggak ada loh. Dunia mengkritik secara moralistik. Tapi apakah dunia sanggup bekerja keras menggalang suatu resolusi yang berkualitas di Majelis Umum dan selanjutnya juga di PBB? Karena mereka melihat ternyata duet Rusia sama Cina itu nggak kuat-kuat banget begitu. Jadi ini yang akan membuat Amerika Serikat tetap bersemangat. Mungkin sasaran selanjutnya saya tunggu nih, kalau nanti dia mencoba bermain-main dengan Korea Utara, dia akan kena batunya di situ. Karena Korea Utara itu kemampuan bela dirinya luar biasa, integrasi antara pemerintah dan masyarakatnya luar biasa, dan mereka punya ideologi namanya Juche. Jadi merdeka secara ekonomi dan mandiri secara politik. Karena kalau Korea Utara sampai diganggu,
peluru kendali Hwasong dan Taepodong itu tinggal dipanaskan oleh Korea Utara dan sasarannya sudah jelas kemana. Amerika nampaknya tak pernah main-main dengan adanya ancamannya begitu ya Prof Yon ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat faktanya pun hari ini di internal Iran sendiri ini memang terjadi gejolak yang luar biasa. Kemudian juga ekonomi yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof Yon. Nah, celah apa yang setidaknya ini bisa dimanfaatkan oleh Iran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Khususnya adalah peringatan keras yang dimaksud oleh Amerika Serikat. Nanti tentu bisa dijawab oleh Prof Yon. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Prof Yon. Prof Yon, kalau kita lihat sebenarnya kan di internal Iran sendiri saat ini juga cukup besar begitu ya gejolaknya. Apakah dengan adanya peringatan dari Trump ini nantinya juga akan memperkuat pemerintah dan juga militer Iran atau justru sebaliknya, melemah? Ya, tentu kan Amerika berusaha ya. Dari dulu kan tujuannya bahwa rejim ini harus jatuh. Israel juga harus jatuh kan ketika serangan terhadap Iran kan salah satu agenda. Tetapi kan tidak bisa dilakukan ya. Rakyatnya diserang, tetapi justru ikatannya dengan rejimnya semakin kuat. Nah sekarang diserang dengan isu ekonomi, kemudian rejim Shah juga dihadirkan, tentu kan untuk membelah ya kekuatan yang ada di Iran, ditambah dengan isu masalah ekonomi yang sedang jatuh. Dan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Trump itu sebenarnya kan tidak main-main ya. Itu sangat keras sekali begitu ya. Jadi kalau demonstrasi ada yang bertambah, ada yang meninggal dan lain sebagainya, maka akan diberikan hukuman yang lebih keras dan bisa saja mengancam untuk melakukan invasi begitu ya. Nah ini perlindungan yang total agar rezim ini jatuh. Jadi pilihannya adalah rezim ini harus jatuh karena itu kan benar-benar menjadi penghalang bagi Israel. Maka kan yang terjadi adalah negara-negara Arab yang anti terhadap Israel atau terhadap Amerika kan satu persatu dibereskan ya. Suriah sudah beres, nah sekarang kemudian Iran kondisinya dan Yaman juga kan kondisinya saya kira sama ya ketika Emirat Arab mendukung RST ya dan itu disinyalir bekerja sama dengan Israel dan itu kan juga mengacaukan ya karena akan ingin menghancurkan kekuatan Houthi. Nah nampaknya sih negara-negara yang katakanlah tidak US friendly dan tidak mau bekerja sama dengan Israel itu kan digilir ya satu-satu dihancurkan. Nah ini kondisi dan kita akan lihat apa yang akan terjadi di Iran ya sekuat apa ya rezim di dalam hal mempertahankan kekuasaannya. Tapi kalau nanti mereka banyak yang menjual diri kepada Amerika, kepada Israel ya ini potensinya diharapkan mereka kan dijanjikan nanti ekonominya akan semakin baik, sanksi akan dicabut kalau kemudian rezimnya berganti. Nah, bisa saja ini kan juga harapan-harapan semu yang tidak bisa dilihat realisasi ke depannya. Tetapi kan kalau Israel kan nggak mau tahu yang penting negara lain hancur saja, dia sudah senang gitu ya. Yang mereka inginkan kehancuran dan nggak berpikir yang lain. Tapi kalau kita mengacu pada case sebelumnya begitu ya Prof ya, adanya Reza Pahlavi yang kemudian ini juga sempat kita ketahui cerita sebelum adanya keributan di Iran sendiri, ini seperti apa? Ya, memang kan Reza Pahlavi kan Iran pada waktu itu kan sekutu dekatnya Amerika ya, semua ya resources diberikan kepada mereka, artinya kan industri berbagai macam bisnis kan asing banyak, tetapi kan setelah revolusi bahkan sebelum itu kan sudah dimulai nasionalisasi ya, ketika Mossadegh dijatuhkan sebagai Perdana Menteri kan melakukan nasionalisasi. Nah ketika interest kepentingannya terusik, saya kira disitulah Amerika ya melakukan upaya usaha-usaha untuk menjatuhkan rezim. Dan banyak sekali rezim di Timur Tengah yang jatuh itu karena operasi dari intelijen Amerika dan juga Israel dan Iran sekarang ya target-target berikutnya kan Irak juga Libya ya saya kira Sudan dipecah kemudian Yaman dan negara-negara lain dan itu punya resources yang banyak kan gitu ya. Setelah itu kan mereka berpikir untuk menguasai resources yang ada. Nah ini potensi dan catatan gelap sebenarnya Amerika di kawasan Timur Tengah di dalam ya proses ya penghancuran ekonomi, diadu domba dan setelah itu dikuasai oleh rezim. Kalau mau aman ya
harus takluk kepada Amerika. Kalau enggak ya pasti akan mendapatkan penderitaan yang lebih besar. Baik, Pak Reza, nampaknya masyarakat dunia hingga saat ini nih semakin jenuh begitu ya dengan sikap PBB yang nampaknya kehilangan taring begitu. Dampaknya akan seperti apa nanti? PBB sekarang dapat dikatakan impoten ya. Nafsu besar, tenaga kurang gitu ya. Majelis Umum tidak kompak. Dewan Keamanan PBB selalu ribut. Ujung-ujungnya skornya nanti Amerika Serikat menguasai, Inggris, Perancis bersama dia, dan Cina sama Rusia satu blok tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Yang bisa dilakukan adalah perlu ada negara yang punya inisiatif, yang punya kekuatan intelektual untuk mempersatukan negara-negara di dunia. Seperti apa misalnya? Salah satunya adalah menggalang solidaritas bahwa apa yang Amerika lakukan ini adalah salah, bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional dan juga piagam PBB kan. Bukankah negara-negara itu harus membangun hubungan berdasarkan kerjasama, damai, kemudian menjauhkan diri dari penyelesaian secara konflik. PBB tiba saatnya direformasi ya saya pikir ya. Dan untuk itu perlu digalang kerjasama intelektual lintas kawasan. Tampaknya dunia sekarang masih berpikir siapa yang bisa memberikan energi itu. Ya. Dan saya melihat posisi itu ada pada Pak Prabowo gitu. Beliau dekat dengan semua. Dan cuman masalahnya seperti apa restrukturisasi PBB itu kan? Ya sekarang anggotanya kan tetap 5. Sejak kita punya 5 anggota tetap DKPBB, dunia kan tidak semakin aman. Krisis berjalan terus. Dan PBB tidak sanggup melakukan rencana-rencana akbar yang bisa mendamaikan dunia. Gaza nggak selesai, kemudian juga Libya dibom, Irak dibom, Iran dikacaukan. Perlulah kita belajar dari keberhasilan ITEN. ITEN itu 10 negara anggota tidak tetap yang mewakili kawasan-kawasan dan mereka bisa bekerja. Belajar dari pengalaman ITEN itu kita berpikir PBB sekarang tidak demokratis, Dewan Keamanan tidak demokratis. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, budayanya apa? Budayanya kan Greco-Judeo-Roman kan. Sedangkan Cina dengan Mandarin. Mana perwakilan benua lain? Mana perwakilan Afrika? Nggak ada. Mana perwakilan Timur Tengah? Nggak ada. Mana perwakilan dari negara yang mendukung perdamaian? Indonesia hendaknya di situ. Mana negara yang penduduknya terbesar? Indonesia di situ, India di situ. Kenapa nggak masuk? Jadi kenapa tidak ada perwakilan Hindu, tidak ada perwakilan Islam? Dan sudah tiba saatnya nanti diatur 5 tahun pertama anggota baru tersebut suaranya setengah dulu deh daripada anggota tetap. Dengan demikian pelan-pelan kita berharap nanti Amerika Serikat akan sadar bahwa dia adalah sumber masalah begitu. Dan kita berharap suara dari elected 10 nanti akan menjadi anggota tetap yang 10 itu mereka itu solid dan bisa bersinergi dengan Cina dan Rusia. Atau kita lihat sekarang perkembangan terkini kan, Amerika Serikat keluar dari organisasi-organisasi internasional. Itu artinya apa? Ini persis yang dikatakan oleh pakar-pakar internasional, Kenneth Waltz antara lain di dalam bukunya Foreign Affairs bahwa Amerika Serikat itu sedang turun. AS sedang turun, nah Cina menaik. Tiba saatnya kita gunakan momentum ini begitu. Organisasi-organisasi internasional yang sedang ditinggalkan oleh Amerika, tentunya mereka nggak cari kantor kan. Kantornya di mana? Saya sangat berharap IKN kita bisa dijadikan kantor bagi mereka. Terutama sekali yang berhubungan dengan SDG, dengan lingkungan hidup, dengan demokratisasi. Sudah tiba saatnya IKN ini kita jadikan salah satu ibu kota dunia untuk menandingi New York sebagai ibu kota PBB. Baik, tapi apakah mungkin kalau dari tadi kita berdiskusi ini kan Amerika bisa melakukan apapun yang kemudian tidak sejalan dengan negaranya, begitu. Betul. Nah, konsekuensi yang kemudian ada di depan mata seperti apa, Prof? Seperti apa, Pak Reza? Untuk mengubah itu kan tidak bisa secepat itu kan. Ya. Kalau kita belajar dari rumusnya Lao Tse dari Cina, tahapannya adalah thought dulu harus sama di antara negara-negara di dunia. Bahwa ini tidak baik bagi perkembangan dunia. Thought jadi words. Words-nya itu apa? Jangan coba-coba siapapun kita melanggar hukum internasional. Jangan coba-coba kita mencerca piagam PBB. Thought, words. Selanjutnya action. Action itu sekecil apapun, itu bisa snowballing gitu. Oke. Kemudian start with action, habit. Agar negara-negara menggunakan kata kunci. Menghargai PBB. Menghargai negara kecil. Menghargai pelaksanaan hubungan internasional secara damai, secara beradab, secara kerjasama. Thought, word, action, habit. Jadinya karakter. Karakter dunia adalah kritis terhadap Amerika. Kita nggak usah lawan kok, pelan-pelan aja. Pelan-pelan markas PBB kalau perlu dipindahkan. Rusia pengen, Cina pengen, Swiss pengen.
Jadi untuk itu pelan-pelan Amerika Serikat kita sadarkan, Anda ingin menjadi apa sih troublemaker di dunia atau untuk sumber-sumber perdamaian dunia? Are you part of the problem or are you part of the solution? Ya. Ya, saya sangat berharap pelan-pelan itu bisa Amerika Serikat akan sadar bahwa dunia itu bisa berjalan baik tanpa dia gitu. Saya ke Prof. Yon. Prof. Yon, Iya. kalaupun apa yang kemudian dikatakan oleh Trump ini akan terrealisasi, seberapa mampukah Iran untuk bertahan? Ya, kita lihat ya bahwa memang kan sebenarnya Iran juga tidak berdiri sendiri ya. Dia pasti juga melakukan konsolidasi, kemudian juga mengundang sekutu-sekutunya termasuk Rusia, Cina, untuk kemudian bisa membantu Iran. Karena biar bagaimanapun ya Iran menjadi satu-satunya kekuatan di Timur Tengah yang berafiliasi atau dekat dengan kelompok seperti Rusia dan Cina. Apakah kemudian Rusia dan Cina membiarkan sekutunya kemudian jatuh dan dihancurkan ya oleh Amerika. Nah, kalau ini kemudian tergalang ya pastikan juga ada upaya-upaya ya yang kemudian menjadi deterrent juga buat Amerika untuk hati-hati, karena kalau kemudian Iran jatuh, saya yakin bahwa musuh Amerika semakin banyak. Selama ini ya katakanlah kalau kita bicara tentang terorisme itu nggak pernah ada yang berasal dari Iran, lawan-lawan itu ya, dari negara-negara yang sudah diinvasi ya, Irak, Syria, Libya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kemudian diinvasi pasti akan menumpukan perlawanan ya, milisi yang jauh lebih besar dan tidak akan terkontrol, dan kondisi di Timur Tengah akan chaos. Nah, apakah kemudian Trump yang punya visi bisnis di Timur Tengah mau melihat kondisi yang semacam ini ya? Maka ya harusnya kemudian dicari solusi ya agar kemudian terjadi transisi yang menuju kebaikan bagi rakyat Iran sendiri, tidak serta-merta karena tekanan ya dari internasional, apalagi ancaman dari Amerika, saya kira begitu. Tapi kalau Pak Reza sendiri melihat bagaimana Rusia dan juga Cina ini nampaknya akan menyikapi ancaman demi ancaman yang dilontarkan oleh Amerika Serikat? Secara tidak langsung Cina dan Rusia itu sedang berkoalisi sekarang. Mereka tahu kalau mereka mengganggu juga jalur ekspor yang keluar dari Amerika Latin, itu juga risiko tinggi bagi mereka. Kemudian juga mereka melihat Trump ini tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan militer kan. Jadi saya pikir Cina, ini kita perlu waktu. Kita nggak bisa melihat otomatis Cina dan Rusia akan menjadi suatu kekuatan yang hegemon baru melawan Amerika. Enggak, mereka pelan-pelan. Mereka akan memantapkan koalisi mereka. Antara lain koalisi mereka di Dewan Keamanan PBB. Oke. Kemudian China juga sedang berupaya keras menggalang kawasan Afrika. Banyak sekali seri-seri dari China Africa Summit. Kemudian Rusia juga sedang menggalang solidaritasnya dengan negara-negara ex-jajahan, ex-Uni Soviet di masa lalu, namanya Shanghai Cooperation Organization. Di dalam klub ini juga ada Cina. Bahasa resmi mereka adalah bahasa working language mereka adalah Rusia dan Cina. Jadi saya pikir Rusia dan Cina ini akan sedang melakukan konsolidasi secara ekonomi, secara militer, dan kita kan tidak tahu perjanjian-perjanjian rahasia apa yang mereka punya di belakang. Tapi bagaimanapun kita bisa lihat pada HUT ke-80 selesainya Perang Dunia Kedua, itu kan manis sekali itu berdirinya di tengah-tengah itu kan Xi Jinping, di sebelah kirinya adalah pemimpin besar Democratic People's Republic of Korea atau Great Leader Kim Jong Un, di sebelah kanannya kan Putin, dan sebelah Putin Pak Prabowo. Itu saya pikir ini adalah 5 negara yang punya potensi menggalang kerjasama moral untuk suatu keadaan dunia yang lebih aman. Tapi apakah nanti mungkin Prof. Yon untuk rezim dari Iran ini akan digulingkan atau bahkan muncul dekapitasi seperti yang dilakukan terhadap Venezuela dalam waktu dekat mungkin? Mungkin dalam waktu dekat tidak, karena Iran kan sudah sering mengalami demo-demo yang sangat besar ya, berapa tahun belakangan juga sudah diprediksi akan jatuh, ternyata mereka bisa mengatasi persoalan yang mereka hadapi secara domestik ya. Nah, ini kan memang energi Trump lagi besar-besarnya gitu ya untuk mendorong segera terjadi perubahan. Karena mendekati pemilu sela tadi informasi. Betul. Nah, kalau kemudian Iran sendiri mampu melakukan konsolidasi, pendekatan yang dilakukan oleh rezim juga tidak terlalu tough, tetapi mengakomodasi, saya kira nanti akan terjadi kembali ya mengalami titik keseimbangan begitu. Tapi ya tentu kan juga mereka harus juga saya kira sudah belajar ya, tidak
terlalu keras ya di dalam Ya. menghadapi, tetapi mencoba untuk melakukan akomodasi dan aspirasi itu bisa dijalankan karena resikonya tadi itu cukup besar ya. Oke, mungkin terakhir Pak Reza, apa ya setidaknya yang harus diantisipasi oleh Indonesia? Kita ketahui ini mungkin tidak satu wilayah, tapi dampaknya ini pasti juga turut dirasakan oleh kita. Secara teori, hendaknya Indonesia berpikir keras bahwa hal ini bisa terjadi juga untuk kawasan Asia Tenggara. Dan lingkungan kita itu tidak aman-aman betul. Karena walaupun kita kerjasama dalam ASEAN dan kita adalah sesepuh ASEAN, kita negara terbesar di ASEAN, penduduk terbesar, ekonomi terbesar. Tapi kita hendaknya sadar bahwa tetangga-tetangga kita itu punya kerjasama yang strategis dan Amerika Serikat. Semua punya itu. Dan untuk itu kita hendaknya mewaspadai bahwa di negara-negara tersebut ada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat Ya. dan ada instalasi-instalasi strategis Amerika Serikat. Dan yang saya khawatirkan adalah negara-negara sekitar kita, saudara-saudari kita di ASEAN tersebut akan berada pada satu titik itu. Untuk titik yang sangat penting ini ke depan apakah mereka bersama Indonesia Nah, ataukah bersama Amerika Serikat. Dan kita juga Oke. tahu bahwa dengan Amerika Serikat kita masih punya titik-titik Baik. yang dia interest kan. Dengan Papua dia punya interest. Baik. Dengan kandungan alam kita di berbagai wilayah dia punya interest. Baik, Pak Reza. Mohon waspada. Oke, baik. Kita akan terus waspada. Terima kasih banyak atas perspektifnya sudah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Reza dan juga Prof. Yon, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Dan pemirsa, saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama rekan kami Aditya Nugroho dan juga Arif Fadil. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.